Beberapa kendaraan roda dua sudah terparkir sesak di depan sebuah apotek tua, tempat yang dipercayai dan mempunyai harapan dapat membawa kesembuhan itu sudah diselimuti banyak orang. Suara batuk dan erangan menahan rasa sakit ikut menyertai antrian yang tak beraturan. Celah jarang beberapa saling dorong terjadi karena tinggal beberapa menit lagi apotek akan tutup. "Jangan saling dorong ya mas, antri loh." "Nggih bu, maaf, yang dorong itu di belakang, bukan saya." Dari depan apotek sebuah motor tua baru saja berhenti, anak muda dengan banjir keringat di tubuhnya dan terlihat kecapean itu baru saja turun, langsung tergesa-gesa mengikuti antrian paling belakang. "Semoga masih cukup waktunya, obat bapak terakhir siang tadi pulang harus bawa lagi." Sudah hampir 20 menit lelaki itu berdiri, langkahnya perlahan maju untuk menuju lubang pembelian dan kasir. Dari wadah plastik obat tertulis nama Pak Kartoyo menggunakan spidol hitam tulisan tangan, sebuah plastik yang akan membuat lelaki itu dengan mudah membeli obat. Tanpa harus menjelaskan kembali penyakit yang diderita sang bapak. Waktunya paling cukup untuk 2 orang lagi bapak-bapak, ibu-ibu, bisa datang besok pagi. Pengumuman dari Mbak Kasir membuat orang-orang yang berada di belakang lelaki itu mengundurkan langkahnya. Sementara lelaki itu baru saja tersenyum tenang, manakala masih masuk dalam antrian. Suara batuk yang cukup dalam dan terdengar menyakitkan masuk ke dalam telinga. Lelaki itu, yang sudah sadari, tadi berusaha sabar menunggu giliran. "Mbak, silahkan duluan saja." Lelaki itu memperhatikan kakek tua bungkuk dengan rambut yang sudah tak mempunyai rambut warna putih, apalagi sarung tangan kain berwarna putih yang dikenakan kakek tua menutup mulutnya perlahan tercetak darah. "Nggak apa-apa sih, mbahnya duluan saja. Mari ke depan aku bantu beli obat apa." "Nggak apa-apa lagi. Kasihan bapakmu Kartoyo sudah menunggu." "Mbah sudah terbiasa kok, terakhir antrinya." "Mbah tahu nama bapak saya tol. Kenal dengan Kartoyo. Obat itu tidak akan membuatnya sembuh le." Batuk kakek tua yang terakhir mengeluarkan darah cukup banyak dari sebelumnya. Bersamaan perasaan aneh seketika tumbuh dari lelaki itu pada kakek tua. Malam Sasi Suro hati-hati mereka akan datang menjemput bapak mulai sembuhnya Kartoyo hanya dengan ini. Kakek tua itu menunjukkan kain sarung tangan putih yang sudah penuh dengan darah. Tepat satu jajar di wajah lelaki yang semakin kebingungan. Mas Wisnu. Mas, halo." Sebuah tepukan tangan perempuan membuatnya berbalik badan. "Ayo mas, giliran sampean kita mau tutup ini," ucap bak penjaga apotek. "Kakek barusan kemana ya mbak?" tanya Wisnu kebingungan. Mbak penjaga kasir dan bab yang berada di dekat Wisnu itu hanya menggelengkan kepalanya. "Mas ini ngelamun. Sampean sedari tadi sendiri mah. Antrian terkahir," tegas mbak pengaja, karena sudah lebih dari jam waktu apotek buka. Wisnu masih kebingungan mencari keberadaan kakek bungkuk dengan kain penuh darah itu. Kedua matanya masih berusaha melihat sekitaran, namun hanya melihat cahaya sore yang baru saja tiba dari timur. "Saya tahu bapak masih sakit kan? Makanya Mas Wisnu banyak melamun. Sudah hampir setahun loh mas datang ke apotek ini. Apa nak ada niatan buat bawa bapak ke rumah sakit mas?" Beberapa obat yang biasa dibeli Wisnu dengan cepat disiapkan mbak penjaga. "Ini Mas Wisnu, silahkan." Wisnu hanya mengangguk dengan cepat memberikan uang. Lalu pergi tergesa-gesa menuju motor yang terparkir. "Malam Satu Suro akan datang menjemput bapak?" bisik hati Wisnu terus. Mengingat ucapan kakek tua yang mengetahui nama Pak Kartoyo, dan tiba-tiba menghilang dalam pandangan matanya. Rasa yang sebelumnya tak pernah ada dalam diri Wisnu kini terus tumbuh. Penasaran pada Malam Satu Suro terus menyelimuti dirinya yang bertanggung jawab menjaga ibu dan bapak. Ketika beberapa tahun kebelakang kakak semata wayangnya tak pernah pulang karena tinggal di ujung pulau. Mengurus bisnis yang tak pernah Wisnu ketahuan sejak dulu dan hanya berkirim kabar melalui handphone. "Bu, ini obatnya," ucap Wisnu sambil membuka pintu yang semakin jelas menahan
Cahaya kuning keemasan, tidak lama lagi mengundang malam tiba. "Bu, Ibu," teriak Wisnu, karena sejak tadi ia tak mendapati suara Bu Artini. "Nu, tolong cepat." Wisnu dengan cepat melangkah menuju kamar di mana Pak Kartoyo terbaring. "Pak, sadar Pak. Ini Ibu Pak," teriak histeris Bu Artini. Jambakan kedua tangan Pak Kartoyo menarik sekuat tenaga rambut istrinya, membuat beberapa rambut panjang itu terlepas dari kepala. "Minggir Bun," berukut. Satu tarikan tangan Wisnu mengenai Pak Kartoyo hingga beberapa rambut Bu Artini berserakan di atas ranjang. "Minumkan ini Bu cepat, ini sudah waktu sorok," tegas Wisnu panik ketika dari arah jendela kamar langit kuning itu semakin pekat, "Narga." Erangan kesakitan semakin aneh keluar dari mulut Pak Kartoyo semakin kencang. Manakala Bu Artini langsung memaksa membuka mulutnya dan meminumkan secara paksa obat. Wisnu. Beberapa kali mulut Pak Kartoyo terbuka, terus-menerus memanggil anak lelakinya itu. "Apa kita bawa ke dokter Bu? Keadaan Bapak sudah semakin buruk ini," ucap Wisnu. Ibu Artini tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah pintu memberikan pertanda agar Wisnu keluar dari kamar. Seperti hari-hari biasanya Ibu Artini akan menghabiskan waktu sorok bersama sang suami. "Apa itu?" bisik Wisnu ketika menutup pintu kamar dengan perlahan. Ia melihat jelas satu wadah tampar yang diambil oleh Bu Artini. Wisnu hanya duduk menanti Bu Artini keluar dari kamar bapaknya setelah melaksanakan salat maghrib dan masih mengenakan sarung. "Satu suruh darah." Ucapan kakek tua itu kenapa harus aku ingat terus? Wisnu beranjak berdiri dari duduknya menuju sebuah kalender yang berada di dinding dekat pintu kamar Pak Kartoyo. "Malam ini satu suruh ternyata. Apa kakek tua itu memberikan aku pertanda untuk sakitnya Bapak?" ucap Wisnu. "Kakek siapa Wisnu? Sudah jangan mengada-ada kamu ini, sudah beberapa hari. Kamu bukannya fokus belajar biar nanti sudah kelulusan ikut kakak kamu ke ujung pulau lanjutin bisnis Bapak. Minus agar kita tidak selalu kesulitan kalau bisnis itu berhasil," tegas Bu Artini sambil menutup pintu kamar. "Ibu saja tidak pernah cerita bisnis apa Bapak itu. Hanya tahu-tahu Bapak sakit terus. Kakak pergi dan tidak pernah pulang lagi," jawab Wisnu. Seketika ia mencium harum bunga dari kamar bapaknya. Bu Artini hanya menggelengkan kepalanya, lalu duduk sambil menatap kosong kamar yang ditempati sang suami. "Wisnu mau lihat Bapak," ucap Wisnu meyakini bau bunga itu berasal dari kamarnya setelah melihat wadah tampar. "Ibu bilang masih sorok Wisnu," tegas Bu Artini sambil menatap kosong tanpa memperdulikan anaknya. Wisnu hanya membuang nafasnya cukup panjang. "Ada apa Bu sebenarnya dengan sakitnya Bapak?" tanya Wisnu. Tidak ada yang keluar dari mulut Bu Artini, malah detak jantungnya semakin berdetak kencang ketika bau bunga semakin tercium oleh dua lubang hidungnya itu. "Bu," Wisnu tanya serius ini, ucap Wisnu semakin penasaran bersama ucapan kakek tua di apotek. Semakin berkecamuk dalam pikiran, tegas Bu Artini, ia seperti sedang memastikan sesuatu dengan kulit dahi yang sudah tua seketika mengkerut. "Wah, waktu sorok akan berakhir," ucap Bu Artini pelan. "Malam satu sorok Bu, apa ada kaitannya dengan sakitnya Bapak?" tanya Wisnu. Pandangan kosong Bu Artini tiba-tiba berubah menjadi melotot dan menatap ke arah Wisnu. "Tahu apa kamu tentang Sasi Suruh?" bentak Bu Artini, membuat Wisnu kaget nih bruk. Benda jatuh tiba-tiba terdengar kencang di dalam kamar Pak Kartoyo, membuat Ibu Artini melangkah dan diikuti oleh Wisnu. "Didiam kamu di sini Wisnu, ini bukan urusan kamu di balik sakitnya Bapak KMO. Hampir 1 tahun ini, paham?" tegas Bu Artini melotot sekuat tenaga. Malam semakin pekat setelah Wisnu hanya dapat terbaring di kamarnya. Segala kejadian barusan sudah membuatnya tidak dapat tidur dengan tenang. Rasa penasaran semakin tumbuh, apalagi dari jendela yang masih terbuka. Tiba-tiba ia melihat kakek tua bungkuk itu melintas dengan perlahan
Dari luar rumah, ada. Benar-benar ada kakek tua itu. Tegas Wisnu langsung duduk di atas ranjang dan keluar kamar. Ruangan tengah rumah sudah gelap, hanya tersisa Bu Artini sudah tertidur lelap. Namun bukan di kamar bersama Pak Kartoyo melainkan di sofa. Tidak biasanya sudah 2, bahkan 3 malam ibu tidak tidur di kamar, ucap. Wisnu berjalan perlahan sambil melihat jam yang menempel di dinding sudah menunjukkan pukul 11. Ketika Wisnu memastikan kakek tua bungkuk dengan membuka sedikit celah gorden, ia masih dapat menemukan sang kakek yang sudah tepat berdiri di depan kamar Pak Kartoyo. "No, Wisnu, tolong bapakmu. Tolong." Suara Pak Kartoyo terdengar jelas oleh Wisnu hingga ia menempelkan daun kupingnya. "Pak," ucap Wisnu memegang gagang kunci kamar. "Dikunci aneh," lanjut Wisnu. Ketika Wisnu melihat ke arah Ibu Artini, dari tangannya Wisnu melihat sebuah kunci, ceklek-ceklek. 2 kali pintu kamar itu terbuka setelah Wisnu mengambil kunci dari tangan Bu. Kreket. Pintu perlahan dibuka oleh Wisnu, namun pandangan matanya seolah tak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Dengan bantuan cahaya kuning lampu kamar yang menyala redup, Pak Kartoyo sudah telanjang bulat di atas ranjang. Seluruh tubuhnya sudah penuh dengan kembang mawar merah, mawar putih, melati, kantil dan kenanga, jenis bunga yang Wisnu ketahui, serta beberapa wadah air bening penuh bunga yang sama terletak satu jajar dengan kepala Pak Kartoyo. "Pusaka. Untuk apa semua ini?" tegas Wisnu. "Beberapa pusaka sudah tergeletak di sebelah tangan Pak Kartoyo," tegas Wisnu. Lampu di dalam kamar tiba-tiba berkedip, membuat Wisnu kebingungan dan berusaha menggapai saklar lampu yang menempel di dinding dengan bau kembang yang semakin menyengat. Namun ketika ia melihat ke arah cermin di mana Pak Kartoyo terbaring itu, ia melihat satu tangan besar penuh bulu yang sedang mengusap kepalanya. "Siapa?" bisik hati Wisnu, tak mampu melihat jelas akibat kedipan lampu. "Nu, ini Bapak." "Wisnu, awas!" Teriakan suara kakek tua tiba-tiba terdengar dari arah pintu yang terbuka. Brumke. Satu kali sayatan pusaka tajam itu hampir mengenai kepala belakang Wisnu hingga ia terjatuh di depan pintu. "Wisnu, kenapa kamu buka?" teriak Ibu Artini. "Tini, tutup cepat!" teriak kakek tua. "Tutup!" Seketika lampu kamar padam, bersamaan pintu kamar ditutup oleh Ibu Wartini. Namun Wisnu dapat melihat tubuh besar penuh bulu hitam itu menarik tubuh Pak Kartoyo kembali ke atas ranjang. "Sreetetka. Ampunen. Teriakan suara Pak Kartoyo menggema seluruh isi kamar ketika pusaka itu menyayat lehernya. "Bapak, awas!" teriak Wisnu, ditahan oleh kakek tua dan Bu Artini. "Jangan Wisnu, diam, sudah diam!" teriak Bu Artini sambil menangis. Mereka yang terikat menemui ajan di malam 1 Suro, dijemput oleh Buto Sengkolo, ucap kakek tua. "Kakek siapa sebenarnya?" tanya Wisnu sambil meneteskan air mata. "Mbah Tugimin ini Wisnu yang menyelamatkan kita," ucap Bu Artini. "Bruk, bruk." Suara langkah sosok berkaki besar semakin mendekat ke arah pintu yang tertutup rapat, membuat Mbah Tugimin dengan cepat menaburkan sejenis pasir hitam dan air yang ia bawa dalam saku celananya. Buto Sengkolo akan tiba, dia makhluk halus di malam 1 Suro bergentayangan menjemput korban-korban dan tumbal termasuk Bapak Kamulai yang sudah melakukan perjanjian ritual untuk kelancaran usahanya, walau nyawanya sendiri ia korbankan, ucap Mbah Tugimin berbalik badan. "Jadi Bapak telah melakukan pesugihan muar?" tanya Wisnu ketika tak lagi mendengarkan pertanda Pak Kartoyo masih hidup. "Sebelum sorok besok tiba, jangan kau buka kamar itu, paham?" Kartoyo mulus dalam perjanjiannya dengan Buto Sengkolo, karena ia lahir Kamis Kliwon sama denganmu Wisnu. Beruntung kamu bisa menunda kematian yang sudah diikat oleh bapakmu pada Buto Sengkolo, lanjut Mbah Tugimin.
Dengarkan Wisnu, perjanjian dengan Buto Sengkolo di setiap malam satu suruh adalah keputusan bapak kamu, dan ini akan terus berlanjut. Kamu adalah penerus. Karena lahir di Kamis Kliwon, tak ada lagi pilihan, sahut Bu Artini. Pilihannya hanya mati nu, ucap Bu Artini. Ketika mentari pagi baru saja tiba membawa serbak udara segar, satu kampung di mana keluarga Kartoyo tinggal geger oleh bau bangkai dari arah mahnya. Ketika salah satu warga mendekat, bau itu semakin menyengat. Ada orang mati. Keluarga Kartoyo mati. Teriak warga. Hah, mati? Wisnu, Bu Artini juga. Iya, satu keluarga semuanya. Tubuh Bu Artini mendapat yuka tusuk pusaka di perutnya, sementara Wisnu hampir sama dengan Pak Kartoyo. Apa ini yakin baknya? Tanya supir di dalam rumah mewah. Saya tak pernah salah, Pak. Lihat saja bendera kuning sudah berkibar. Tandanya keluarga Kartoyo hanya menyisakan saya Kanti, ucap Mbak Kanti sambil tersenyum lebar. Apa Mbak juga lahir Kamis Kliwon, Mbak Kanti? Maaf, tanya sopir sambil membuka pintu mobil. Rabu Pahing. Maka malam tadi mereka semua takkan ada yang bisa menghindar dari Buto Sengkolo, jawab Mbak Kanti. Tanpa Mbak Kanti sadari, dari kejauhan Mbah Tugimin sudah memperhatikan dan mengingat semua pertanda yang ada di tubuh Mbak Kanti. Isak tangis kehilangan dari warga kampung terdengar ketika 3 mayat berjajar di tengah rumah. Begitu juga tangisan Mbak Kanti, satu-satunya anak perempuan yang selamat, dan semakin liar dengan pertanyaan warga pada kematian keluarga Kartoyo ketika pada malam satu suruh. Terus ikuti Radio Tengah Malam, dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.